ومن مجموع كلام الإمام العارف بالله الكتب الحبيب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف رضي الله عنه في حكاية الثمان المسائل التي استفادها الإمام حاتم الأصم من شيخه شقيق البلخي رحمه الله تعالى إلى أن قال: والسادسة نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم إلى بعض ويقاتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله عز وجل إلى أن قال: والخامسة إني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا، وأصل هذا كله الحسد. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد واجتنبت الخلق وعلمت أن القسم من عند الله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عني. Berikutnya dari kumpulan kalam Al-Habibul Imam Al-Kutub Sidi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, tentang 8 masalah yang diistifadah oleh Al-Imam Hatim Al-Asam dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi selama berguru 33 tahun, yang mengumpulkan intisari dari semua ilmu. Sekarang kita sampai pada bagian yang kelima dari 8 itu. Kata beliau, yang kelima, saya melihat ternyata makhluk ini satu sama lain saling mencaci. Yang ini fulan mencaci fulan, yang fulan melaknat fulan, ini memaki ini, itu mencaci itu, dan begitu seterusnya. Dan ternyata penyebabnya terjadi saling caci maki, saling menghina satu sama lain, tidak lain adalah karena hasad, dengki, penyakit iri dengki. Semua penyakit itu Pak ada obatnya, bisa diobati, kecuali satu, penyakit hasad. Orang itu kalau sudah iri itu maknanya al-hasad itu tamanni zawalin ni'mati 'alal ghair. Ingin kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang. Ada fulan ini kok mulia, ya apa caranya orang ini harus hina. Walaupun orang yang hasad ini seandainya dia tidak dapat mulia, dia hina juga, enggak apa-apa. Yang penting orang yang saya target harus hina. Ya apa caranya? Ketika melihat fulan ini kaya, saya ingin bagaimana orang ini jadi miskin. Walaupun seandainya dia harus berkurban, dia jadi orang miskin, enggak apa-apa, asal orang yang diiri tadi bisa jatuh miskin, itu dia sudah bahagia. Jadi walaupun dia menderita, asal orang lain itu bisa menderita, itu dia bahagia. Nah kalau sudah penyakit seperti ini tidak ada obatnya. Kalau orang memusuhi kita karena apapun masih bisa kita atasi. Tapi kalau orang memusuhi kita karena dasar iri, dengki, dan hasad, tidak mungkin bisa diobati sampai kapanpun, seperti kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi kemudian kata beliau, saya mengangan-angan urusan rezeki ini. Firman Allah Ta'ala, kami telah membagi di antara manusia itu penghidupannya, ma'isyahnya masing-masing. Maka ini ayat yang dibaca tadi dari surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian kata beliau, setelah mengangan-angan firman Allah ini, saya tinggalkan hasad, saya tinggalkan iri dengki, dan saya jauhi makhluk. Dan saya menjadi yakin bahwa pembagian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka saya tinggalkan permusuhan dengan makhluk. Jadi orang hidup ini Pak, masing-masing sudah dibagi sama Allah. Yang punya ilmu dibagi sama Allah. Ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Nasab itu juga pemberian dari Allah. Ada yang ditakdirkan lahir dari keturunan orang baik. Ada yang ditakdirkan lahir menjadi keturunannya Kanjeng Nabi SAW. Ada yang ditakdirkan lahir dari keturunan orang biasa. Itu semua yang membagi Allah. Tidak ada orang bisa memilih, itu tidak ada Pak. Saya lahir kepingin jadi keturunannya fulan, ya tidak bisa. Yang milihkan kita itu Allah, bukan kita yang milih. Kita tidak bisa milih. Allah yang memberi. Rizki juga begitu. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Walladzi gusim lak hasilun ladaik. Yang diberikan untuk kita, rizki yang sudah ditentukan Allah untuk kita, masih sampean meneng di rumah, diem di rumah, ada saja caranya Allah membuat rizki itu sampai kepada kita. Tapi kalau bukan bagian kita, Anda mau berusaha ngotot kayak apapun, rizki itu tidak akan pernah bisa Anda dapatkan. Jabatan, pangkat, semua itu murni pemberian Allah. Maka buat apa kita mau iri dengan orang lain? Percuma kita iri dengan orang lain. Lebih baik kita fokus pada diri kita, menata keyakinan kita kepada Allah, ya. Jangan noleh ke sana kemari, melihat kenikmatan orang lain, melihat kemewahan orang lain, kemudian nanti ujung-ujungnya menjadi orang yang iri. Al-hasud la yasud walau balagal maksud. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang iri dan dengki. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ini salah satu penyakit hati yang sulit untuk diobati dan bisa merusak, merongrong kehidupan akhirat kita. Tinggalkan hasud, tinggalkan saling mencaci maki, jangan ikut-ikutan dengan orang yang mencaci, menghina fulan wa alan, tapi kita perbaiki diri kita, kita perbaiki hati kita supaya menjadi hati yang baik, karena nanti di akhirat tidak ada yang selamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Ala yallah binadhrah minal ainir rahimah tudawi kullamabi min amradin saqimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita mendapat keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.